Ini dia, kita bisa melihat pada bagian yang runcing ini mengalami kerontokan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joker Teknik. Di video kali ini saya akan melakukan pembongkaran manual transmisi pada mobil Toyota Hilux. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Sekarang proses pembongkaran manual transmisi. Ini untuk mobil Hilux diesel. Jadi pertama kita buka dulu baut ukuran belakang. Setelah itu kita buka baut kelilingnya. Setelah itu kita bagi menjadi dua bagian. Jadi teman-teman, pada tuas transmisinya sudah dibuka. Begitu juga dengan koper bagian depan. Jadi kita ingin membelahnya menjadi dua bagian, yang mana bagian tengah ini akan menjadi dudukan pada transmisi, pada gear transmisi ini. Jadi untuk input shaft dan output shaft akan terhubung di bagian tengah ini. Jadi ini untuk penyongkelan obengnya nanti. Lalu setelah semua bautnya dilepas, jadi untuk retainernya cukup diketok saja untuk melepasnya. Setelah bautnya dilepas, sekarang membuka snap ring pada input shaft dan counter gearnya. Jadi pada input shaft ini terdapat snap ring teman-teman, dan juga counter gear, yang mana setelah kita keluarkan snap ring ini, maka kita bisa mengeluarkan housing bagian depan dan housing bagian belakang. Tentu saja semua sensor mundur kita lepas, dan juga lock untuk reverse gearnya ini sudah dilepas agar housing ini bisa dibuka. Dan ini baut untuk pengisian, ada keterangan read owner manual before refill. Jadi sebelum mengisi kita baca dulu repair manualnya atau owner manual untuk pemilik mobil, bagaimana cara melakukan pengisian dan untuk tipe atau jenis oli yang akan dipakai. Ini untuk tipe double gardan. Ini output shaftnya tadi, yang mana ini terhubung ke 4x4 atau garda transfer maksudnya. Dan untuk baut yang atas ini juga sudah dibuka tadi. Ini untuk shifting lever atau tuas giginya, yang mana saat kita membelah ini menjadi dua bagian, maka as ini akan masuk ke dalam. Jadi kita singkirkan dulu. Tinggal bagian atas. Tinggal bagian atas. Teman-teman, setelah snap ring dilepas, kita bisa melakukan pengetokan, maka ini akan merenggang. Pengetokan bertujuan agar sealernya lepas. Jadi dengan mudah kita melakukan penyongkelan. Itu dia, sudah renggang teman-teman. Oke, sekarang dicongkel.
sekarang udah keluar untuk housing bagian depannya sudah keluar. Tinggal diangkat saja. Jadi untuk mempermudah kita angkat ke atas. Ini dia untuk komponen bagian dalamnya. Ini untuk Hilux diesel dengan speednya 6 speed. Dengan keluhannya gigi nomor 3 itu tidak bisa dimasukkan. Dan ini untuk magnet penampung olinya. Kita bisa melihat di sini ada pecahan. Kemungkinan inilah salah satu penyebabnya. Maka kita akan bongkar semua. Setelah housing bagian depan, tinggal housing bagian belakang. Oke, sekarang udah keluar housing bagian belakangnya. Di dalam ini juga terdapat plastik yang mana ini berfungsi untuk mengalirkan oli. Itu kondisi dalamnya. Sekarang ini input sub dan ini counter gearnya. Maka kita akan bongkar buat strainer oli atau penampung oli ini. Ini berfungsi untuk memberikan supply oli, yaitu oli yang mengalir akan tertampung ke sini, maka dengan mudah memberikan supply oli ke counter gear. Dan ini untuk shifting levernya tadi yang berfungsi untuk melakukan perpindahan gigi. Jadi melalui tuas ini tadi dia memindahkan melalui 4 buah shifting lever yang ini. Jadi inilah pengontrol perpindahan gigi. Dan kita akan lihat penyebab gigi 3 tidak bisa masuk. Kita akan pretel semuanya. Dan ini yang namanya synchronizer yang berwarna kuning ini teman-teman. Sedangkan untuk output sub ini bisa ditarik saja. Begini dia output subnya. Kita lihat kondisi dari gesekan gearnya. Oke, kita akan mempreteli gearnya sekarang. Itu kita keluarkan dulu dari housing center atau dudukannya ini. Jadi penahannya hanya 2 buah baut, yang ini dan juga yang bagian bawah. Oke teman-teman, setelah dilepas dari dudukannya, maka kita bisa melepas forknya ini. Jadi di sini kita bisa melakukan inspek atau pengecekan pada gigi-gigi
berhubung mobil ini kerusakannya atau keluhannya hanya pada posisi gigi nomor 3 itu susah dimasukkan, maka kita akan melakukan pengecekan pada semua komponen giginya, mulai dari gigi 1 sampai dengan gigi 6, dan tidak lupa juga kita lakukan pengecekan pada reverse gear atau gigi mundurnya. Oke teman-teman, untuk perpindahan atau susahnya melakukan perpindahan gigi pada manual transmisi, itu biasanya kerusakan pada synchronizer atau sinkronis, yaitu gigi kuning ini, yang mana berfungsi untuk memberikan perpindahan dengan smooth atau dengan mudah pada manual transmisi. Jadi biasanya pada synchronizer atau sinkronis ini mengalami kekalahan pada giginya ini, sehingga saat kita memasukkan gigi maka akan susah. Dan juga bisa pada bagian yang kasar ini, yang seperti amplas ini, berfungsi untuk memberikan atau mengurangi putaran pada gear, yaitu dengan mudah maka dia akan men-stop saat kita melakukan perpindahan gigi. Oke, kita akan lakukan pengecekan semua giginya, yaitu melalui dari gigi penghubungnya, yaitu yang ini. Dan kita juga lihat kondisi dari synchronizer, apakah lemah atau tidak, dengan cara dicek satu persatu. Kebablasan. Jadi synchronizer ini harus memiliki clearance atau jarak antara gearnya. Jadi kita akan lakukan pengukuran, sedangkan untuk pengecekan lebih detailnya kita bisa membongkar semua giginya. Setelah itu kita cek sinkronis yang mana saja yang rusak dan gigi-gigi yang mana saja yang rusak. Sedangkan untuk sinkronis sebaiknya kita lakukan penggantian semuanya agar tidak terjadinya 2 kali pembongkaran, atau agar kita memberikan hasil yang lebih maksimal. Oke, saya akan lakukan pembongkaran semua gearnya. Setelah itu kita akan lihat kondisi dari gearnya, bagian mana yang rusak. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengecekan, di sini kami menemukan untuk kondisi gigi nomor 3 pada gigi perpindahan gearnya ini mengalami kerontokan, dan juga pada hub sleeve itu juga kalah. Ini dia, kita bisa melihat pada bagian yang runcing ini mengalami kerontokan juga. Sedangkan untuk sinkronisnya, ini dia untuk sinkronisnya, kita lihat kondisinya. Ini dia pada bagian dalam, sinkronisnya ini mengalami keausan sehingga menyebabkan susahnya perpindahan gigi pada mobil ini. Jadi untuk sinkronisnya memiliki 3 lapis, yaitu kuningan, setelah itu plat, setelah itu ditutup lagi dengan kuningan. Dan tidak lupa juga kami melakukan penggantian pada komponen lainnya untuk sinkronis. Ini dia bagian dalam. Pada bagian amplasnya ini sudah mulai mengalami kerontokan. Kalau kita elus-elus dengan jari juga, maka kita bisa melihat sinkronisnya nempel ke tangan amplasnya. Karena itu dilakukan penggantian. Jadi lakukanlah penggantian oli untuk transmisi manual,
itu maksimal per 40.000 km agar tidak terjadinya kerusakan pada gear atau komponen manual transmisi, yang mana kalau sudah mengalami kerusakan maka akan berakibat fatal dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya.